Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afia dari kelas 1C, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumen klinik. Video kali ini membahas tentang instrumen clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Clinical chemical analyzer yaitu alat pemeriksaan klinik yang digunakan untuk analis laboratorium rutin dalam bidang medis dan digunakan untuk menghitung konsentrasi zat tertentu dalam sampel serum, plasma, urin, atau cairan tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi clinical chemical analyzer. 1. Pemeriksaan fungsi hati. 2. Pemeriksaan fungsi pankreas. 3. Pemeriksaan ginjal dan komponennya. 4. Cek kadar lemak dalam tubuh. 5. Pemeriksaan kadar gula dalam darah dan AB A1C. 6. Yaitu pemeriksaan fungsi jantung. Bagian-bagian dari alat ini yaitu ada pipetator, platform display printer, sample tray, reagent tray, waste container, detector, analyzer, dan keyboard. Bisa dilihat fungsi-fungsi dari bagian-bagiannya. Selanjutnya, sampel yang bisa dianalisa oleh alat ini berupa serum, urin, plasma, dan cairan tubuh lainnya. Dan selanjutnya itu prinsip-prinsip kerja alat ini yaitu dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian sampel yang digunakan ini akan ditaruh di dalam wadah bernama kuvet. Nantinya baru akan diproses menggunakan clinical chemical analyzer yang berdasarkan monokromatornya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat ini yaitu sensitivitasnya dan aktivitasnya tinggi, waktu pemeriksaan relatif cepat, ketelitian tinggi, serta dapat menangani jumlah sampel yang banyak sekaligus secara otomatis dengan beberapa jenis pemeriksaan berbeda. Kekurangannya yaitu ada perawatannya rumit, pengoperasiannya yang cukup sulit, pemeriksaan memerlukan sampel serum, dan harganya yang cukup mahal. Selanjutnya itu kalibrasi dari alat ini dengan menggunakan serum kontrol, serum yang sudah diketahui komposisinya dan kadarnya yang diperiksa dengan menggunakan auto cleaser seperti memeriksa sampel. Hasil yang didapatkan dibandingkan dengan kadar serum kontrol. Jika masih dalam range, maka alat akan memberikan hasil yang valid. Selanjutnya yaitu ada pemantapan atau penjaminan mutu. Dilihat dengan pengecekan grafik quality control pada alat lalu membandingkan dengan hasil pengukuran standar. Selanjutnya itu alat kedua yaitu blood gas analyzer. Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di darah seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, kalsium, serta klorid. Fungsi dari alat ini itu untuk menilai tingkat keasaman asam dan basa. Yang kedua, mengetahui kondisi fungsi pernafasan dan kardiovaskuler. Ketiga itu menilai kondisi fungsi metabolisme tubuh. Sampel yang bisa diukur dari alat ini yaitu ada darah, bisa arteri, vena, dan cairan tubuh yang lainnya itu tidak bisa. Prinsipnya itu ada sampel gas yang diambil melalui proses akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana sampel gas akan dibandingkan dengan standar gas melalui perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi signal analog. Selanjutnya itu dekalibrasi. 1. Tekan cal 1, 2 itu tekan cal 2, ketiga itu alat dalam keadaan kondisi ready. Selanjutnya perawatan dari alat ini itu membersihkan komponen-komponen pada alat blood gas analyzer. Kedua itu merapikan semua komponen pada alat setelah digunakan. Ketiga itu hindarkan alat dari sinar matahari dan jangan menggunakan alat saat kondisi tangan basah. Dan yang terakhir itu bersihkan permukaan alat dari sisa-sisa kotoran. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat ini yaitu untuk pemeriksaan penting di mana pasien dalam kondisi kritis dan proses keluar hasilnya cepat. Kekurangannya yaitu proses pengambilan sampel arteri yang sulit dan harus melakukan perawatan rutin pada alat serta biaya yang mahal. Bagian-bagian dari alat ini itu ada reagent chambers, kedua itu sampel input port, ketiga itu waste modul, keempat peristatic pump, kelima ion selective electrode modules, yang terakhir itu ada humidifier wells. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.